Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah urang sadaya masih diparinan kesempatan ku Allah kanggo riung kempel dina riungan anu insyaallah penuh ku berkah ngundang malaikat kita saha para ulama digambarkeun tina dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaikumus sakinah wa khafathumul malaikah wa ghasyiatumur rahmah wa dzakarahum biman indahu. Tiaya jami anu riung kempel di masjid kang ngamulamanti ayat-ayat Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, maos ayat-ayat Allah oge ngaderes ngamulamantina sapertos nu urang dipidamal, maka dijamin taya kajaba ida nazalat alaihimus sakinah, didongceran katangtraman, wa hafatumul malaika, disaksen dirondaan ku para malaikat, wa ghasyiatumur rahmah, didongceran rahmat Allah, lajang anu terakhir wa dzakarahum fi man indahu, ku Allah aranjeunna disebat-sebat ka makhluk anu aya di sagedengan Allah, ka para malaikat insyaallah. Anu nuju digarap di Hansa serat An-Nisa 78 anu ku anjeunna Syekh Asarawi dibahas kadentang panjang lebar oge luas lajang kalintang pisan jerona karaos ku urang sadaya rada sakedik abot gitu, rada sakedik abot, namun alhamdulillah insyaallah ku berulang-ulang ku urang diaos di mulamanti bakal katangkep ku urang sadaya mutiara-mutiara anu ku anjeun dugikeun ka urang sadaya. Serat An-Nisa 78 nuju ngabahas ngeunaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in tusibhum sayi'atun yaquluna hadhihi min indika. Sateacana wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Upama tumiba ka maranehna kahadean, maranehna nyarita ieu ti sisi Allah. Wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika. Upami tumiba ka arajan kagorengan, maranehna nyarita ieu ti sisi anjeun, ti anjeun Muhammad. Maka dawa Allah kul caritakeun jawab kulum min indillah, sadayana eta ti Allah. Ungkapan sadayana eta ti Allah eta anu nuju diperbincangkeun. Kamari pertanyaan anak itu kajahatan ti Allah cenah. Kamari panos dibahas. Ayeuna pertanyaan berikutna bikullun min indillah teh berarti ari manusia naon fungsina gitu. Mun sadayana ti Allah, jadi ari urang teh nuju nulis sejarah atau sekedar menjalani nasib. Eta patarasanana ari urang teh medamai je perkara laras-laras 100% amal urang pribadi atanapi dantaran kulun min indillah sugri perkara urang sadaya nu dipidama diwayangkeun ku Allah. Begitu dina bahasa kapungkur mah urang teh diwayangkeun ku Allah. Teh eta rupina patarosan anu kurang bade di mulamanti ayeuna ngalangkungan kasauran Syekh Asarawi panelitian anjeun insyaallah
urang ke di akhir tiasa nyimpulkeun ngeunaan hal anu kalintang pisan pentingna patarosan ngeunaan tauhid oge filosofis ari urang teh keur nulis sejarah atau nabi sekedar menjalani takdir. Keresan wong ieu disarengan ku Ustaz Akmal bade mangaoskeun kanggo bapak-bapak sadaya gambaran pembahasan Syekh Asarawi ngeunaan patarosan nami berkaitan sareng kulun min indillah teh sakumpulitas kumaha. Mangga diaturanan ka Ustaz Akmal kanggo maoskeun lajeng diterjemahkeun bilih peryogi mapadenan pandandasan mangga dihaturanan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad waqa'a dan telah terjadi khilafun tawilun perdebatan panjang bainal ulama di antara ulama fi af'alil ibadi tentang perbuatan seorang hamba atau manusia. Wa tasa'alu mereka bertanya-tanya hal yaf'alul abdu ay fi'lin binafsihi apakah seorang hamba melakukan segala perbuatan itu dengan dirinya aw annallaha atau bahwasanya Allah huwallazi dia yang yajri menjalankan ala ibadihil af'ala untuk hambanya perbuatan. Fa idza kana al-'abdu kalaulah seorang hamba itu huwallazi yaf'alu dia yang melakukan al-fi'la perbuatan faminal adalati maka termasuk keadilan an yatalaqqa sawaba mendapat pahala awil azaba atau azab jazaan balasan ma qaddama dari apa yang telah diperbuat. Wa idza kana Allahu dan apabila Allah huwallazi dia yang yajri menjalankan kullal af'ali setiap perbuatan falimadza maka kenapa yu'adzibuhullahu Allah mengazabnya. Wa dakhalal ulama'u dan ulama masuk fi mitahatin kabiratin pada kebingungan yang besar. Wa huna dan dalam hal ini naqulu kita mengatakan yajibu wajib antafhama engkau fahami annal haqqa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hinama ketika khalaqal kauna menciptakan alam ja'ala fihi sunanan dia membuat sunnah alam sunnatullah wa min ajibil amri dan dari urusan yang mencengangkan anna sunana bahwasanya sunnah itu tanatazzamu mengatur wa tashmulu mencakup wa tadummu dan mengumpulkan al-mu'mina orang mukmin wal kafira dan orang kafir mimma yadullu dari yang menunjukkan ala annahu bahwasanya dia la ahada tidak ada seorang pun fi kaunillahi di alam Allah aula yang lebih utama bi rububiyatillahi minal akhar dengan rububiyah Allah dari yang lain. Fahatta sehingga alladzina orang-orang yang la yu'minuna billah tidak beriman kepada Allah adkhalahumul haqqa Allah memasukkannya fi rububiyatihi dalam pengurusannya. Fal amrul asbab maka urusan sebab allati khalaqaha yang Allah ciptakannya istajabi mengikuti liman yakhdumuka bagi orang yang membantumu au
wa u'tihil mustababat dan memberinya akibat wala taltafiti dan tidak memandang ila annahu mu'minun apakah dia itu mukmin au kafirun atau kafir li'annani karena aku anna alladzi aku yang khalaqtuhu menciptakannya wa wujadtuhu dan mewujudkannya fil kauni di alam wa madumtu maka selama anna aku alladzi yang awjadtuhu mewujudkannya fil kauni di alam fala budda maka pastilah an atakaffala maka pastilah aku akan menjamin bikulli ma yuqima hayatahu setiap perkara yang menunjukkan kehidupannya wa ana dan aku sa'uridu min haji menawarkan undang-undang aturan wa aqulu li ibadi dan aku mengatakan kepada hambaku ana aku uhibbu menyukai hadzal fi'la perbuatan ini wa ana dan aku ukrihu membenci tidak menyukai hadzal fi'la perbuatan ini faman yu'minu bi maka barang siapa yang beriman kepadaku fasayakunu lahu wad'un akhar baginya akan jadi kejadian yang lain sayakunu abdan lillah ia akan jadi hamba Allah idzan kalau begitu fallahu maka Allah biuluhiyati dengan uluhiyahnya manatut taklifi ikatan taklif liman yu'minu bihi bagi yang beriman kepadanya warabbu dan Tuhan birububiyati dengan rububiyahnya manatul khalqi menjamin makhluk warizki dan rizki wa qayyumiyatil iqtiyati dan penunjang seterusnya lil khalqi jami'an untuk makhluk seluruhnya likullil ibad bagi setiap hamba-hamba fasunanu maka sunnah alam wa nawamisul kauniyah dan juga syariat takhdumul kulla membantu seluruhnya bidalilin dengan dalil anna ba'das sunani dengan dalil bahwa sebagian dari sunnah itu kanat tuhibbu an tatamarada dengan bahwasanya sunnah itu tidak engkau suka membantahnya li'annaha karena asabiyatun imaniyatun lillahi ikatan keimanan kepada Allah indama ketika tarallaha engkau melihat Allah yu'ti memberi ba'dan sebagian min ibadihi dari hamba-hambanya wahum ghairi mu'minina bihi dan mereka tidak beriman kepadanya. Jadi ada dua. Pertama, Allah sebagai rububiyah, sifat rububiyah, kemudian sifat uluhiyah. Nanti berkaitan dengan sunnatullah di alam, berkaitan dengan syariat. Sifat rububiyah Allah sesuai dengan rububiyah, maka itu tidak membedakan antara kafir dan mukmin. Karena semua ciptaan Allah, konsekuensi menciptakan, maka Allah yang menjamin segalanya. Itu konsekuensi penciptaan. Semua diciptakan Allah, berarti semua ada jaminan dalam jaminan Allah. Itu sebabnya tadi dikatakan kadang-kadang kita tertegun
Kenapa? Karena didorong oleh kebersamaan dalam keimanan, dalam hati kita. Kadang-kadang kita agak enggan menerima. Tapi itulah hakikat keadilan Allah. Kenapa? Kadang-kadang orang yang tidak beriman dikasihi Allah. Ketika orang melakukan sebab, dia dapat akibat. Mukmin atau kafir, mukmin ataupun kafir. Siapapun yang melakukan sebabnya akan dapat akibatnya. Walaupun kadang-kadang tadi kita agak tertegun. Kenapa? Orang-orang kafir boleh jadi lebih banyak rezeki dari Allah karena mereka mencarinya dengan lebih sungguh-sungguh gitu. Kemudian kadang-kadang juga sebaliknya, orang-orang mukmin kehidupannya kekurangan. Kenapa? Karena sesuai dengan upaya mereka. Nah, kemudian sifat berikutnya untuk menyeimbangkannya ada sifat uluhiyah, ketuhanan, yang itu melahirkan tuntutan yang tadi disebut nawamis. Artinya adalah syariat yang dibawa oleh Jibril. Satu, sunatullah yang ada di alam berkaitan dengan rububiyah, tidak membedakan mukmin kafir. Semua orang diberi rezeki asal melakukan sebabnya pasti dapat akibatnya. Kata dalam hukum sekarang modern kausalitas seperti itu. Jadi hukum kausalitas diterima atau ada dari bagian qadar Allah, qada Allah. Tapi tadi ada penyeimbangnya, bukan sekedar itu. Ada juga sifat uluhiyah ketika Allah menawarkan, aku sudah mengurus kalian, aku tawarkan manhajku, maka orang akan diuji. Dalam hal ini tadi Imam Makhuri diprogram, sekarang ikhtiari, silakan pilih ikut kami atau tidak. Itu yang akan membedakan mukmin dan kafir. Sifat uluhiyah berkaitan dengan taklif yang Allah tawarkan. Untuk berikutnya tentu saja akan diuji setiap orang untuk menyeimbangkan rasa syukur kepada Allah dengan rububiyahnya, bagaimana dengan uluhiyahnya gitu. Maka lanjutkan Ustaz. Fasunanu, maka sunnah di alam atau sunnatullah, wa nawamisu dan sunnah syariat, kajunudin seperti tentara lillahi bagi Allah. Najiduha, kita mendapatkannya muta'abiyatan, dalam keadaan enggan, ala ibni Adam, bagi anak Adam, min adami syukrihi lillahi, karena ketidakadaan kesyukuran kepada Allah. Lakinnal haqqa, akan tetapi Allah, yuwadihu, menerangkan, lil halqi, kepada makhluk, al musakhkhar, makhluk yang dipaksa, hum khalqi, mereka makhlukku, wa ana, dan aku, alladzi, yang istada'autuhum, menyiapkan mereka, lil wujudi, untuk hidup. Fasana al haqqu, maka Allah menjadikan nawamisa, syariat, lil kauni, syariat untuk alam, tuwadi muhimataha, untuk menunaikan fungsinya, lil mu'minin walil kafirin, bagi wali mu'mini walil kafiri, untuk orang mukmin dan orang kafir, jami'an, semuanya. Summa, kemudian, anzala, menurunkan, subhanahu, kemudian Allah menurunkan taklifan, kewajiban, biwasatatir rusuli, dengan wasilah rasul-rasul, yuwaddihu, dia menjelaskan, ana, aku, uhibbu kadza, menyukai ini, wa akrahu kadza, dan membenci ini. Falladzi, maka yang, yuhibbuni, mencintaiku, ya'malu bitaklifi, mengamalkan kewajibannya. Idzan, dengan demikian
famanatu rububiyyati ghairu manatil uluhiyah. Dengan demikian ikatan rububiyah berbeda dengan ikatan uluhiyah. Manatu rububiyah, ikatan rububiyah, khalaqa min adamin, diciptakan dari tidak ada, wa imdadin man udima, wa imdadin man udima, dan menyediakan yang belum ada. Wa manatul uluhiyati ta'atun, dan ikatan uluhiyah yaitu dengan ketaatan. Wa ta'atu, dan ketaatan taqtadi, memastikan, amron wa nahyan, perintah dan larangan. Fakulu makana min madlulin, maka semua yang ada ditunjukkan, al-amru wa nahyu, perintah dan larangan, alladzi huwa taklifi, yang jadi kewajiban, yang dia jadi kewajiban. Fahadhihi, maka ini matlubatil uluhiyati, tuntutan-tuntutan uluhiyah. Wa kullu ma kana min matlubati sunanil kauniyah, dan maka semua yang ada dari tuntutan-tuntutan sunnah kauniyah, fahuwa min manatir rububiyah, maka ia itu dari ikatan rububiyah. Fasunanul kauniyah, dan sunnah kauniyah atau sunnah di alam itu la tatakhallafu abadan, tidak berubah sedikit pun, tidak bertentangan selamanya, tidak akan bertentangan selamanya. Famasalan, sebagai contoh, alladzi yuridu an yanjaha, orang yang ingin lulus fi madatin, pada satu materi, minal mawadi, dari materi-materi, fi madrasatin ma, di sebuah sekolah misalnya. La budda an tahsulu, maka haruslah mencapai ala khamsina bil mi'ah, 50% min majmu'id darajat, dari kumpulan derajat-derajat. Wa man yuridu an yanjaha, dan barang siapa yang ingin lulus fi madatin dalam materi yang fi madatin ukhra, dalam materi yang lain, la budda an tahsulu, maka haruslah sampai ala arba'ina bil mi'ah, kepada derajat 40%. Wahina tantabiqu hadhihi syurut, dan ketika tercapai syarat-syarat ini, ala talibin ma, bagi seorang pelajar, fahal hadza talibu, apakah si pelajar ini, huwallazi anjaha nafsahu, yang meluluskan dirinya, au annal qanuna, atau bahwasanya aturan, huwallazi a'tahun najah, yang memberikan dia kelulusan. Annal qanuna, bahwasanya aturan, huwallazi, dia yang a'tahun najah, memberinya kelulusan. Was-sahih, dan yang benar, annal qanuna, bahwasanya aturan, lam yakul, tidak mengatakan, lit talibi, kepada seorang pelajar itu, wa huwa yaktubul ijabata, ketika dia menulis jawaban, in mustawi ijabatuhu, kesesuaian jawabannya, sayuhaqqiqu lahu, akan mengantarkan baginya darajatun najah, derajat-derajat kelulusan. Innahu, bahwasanya, qad badzala juhdan, dia telah mencurahkan kesungguhan, fi tahsili dirasi, pada hasil belajar. Wa haqqaqa, maka berhak lahu, baginya, hadza juhdan najaha, dengan kesungguhannya itu kelulusan, fi nitaqi ma tamma taqdiruhu, dalam wilayah
yang sempurna ukurannya. Fal qanunu, maka aturan, la yanjahu ahadan, tidak meluluskan seorang pun, wala yatasabbabu, dan tidak juga menggagalkan, tidak juga menjadi sebab pirusubi ahadin, dalam kegagalan seseorang. Walakinna taliba, akan tetapi seorang pelajar itu alladzi, yang yabzalu juhdan, yang mencurahkan kesungguhannya, yunajjihu, maka dia lulus. Wattalibu, dan seorang pelajar alladzi, yang la yabzalu, tidak mencurahkan juhdan, kesungguhan, yarsubu, maka dia akan gagal. Wa ala dzalika, dan atas hal itu, faqulu syai'in, maka setiap sesuatu, fil wujudi, di alam wujud, lahu, dia punya qanunuhu, punya undang-undang atau aturannya. Innal yadal mahluqata, bahwasanya tangan makhluk, lillahi, kepunyaan Allah. Lau nadharna, kalau kita melihat, ila harakatiha, kepada gerakannya, la na'rifu, kita tidak mengetahui, kaifa, bagaimana, nuzawilu muhimataha, kehilangan fungsinya. Wa indama, ketika yarfa'u ahaduna syai'an, salah seorang di antara kita mengangkat sesuatu, minal ardi, dari bumi, la ahadan fina, tidak ada seorang pun dari kita, ghaliban, pada dasarnya tidak ada seorang pun dari kita, ya'rifu, mengetahui, al-adolat, otot-otot, allati, yang tataharraku, yang mengangkat, menggerakkan, litahmila hadza syai'i, yang menggerakkan, litahmila hadza syai'i, untuk mengangkat sesuatu itu. Falladzi, maka yang fa'ala, yang melakukan, haqiqatan, sesungguhnya, huwallah, dia adalah Allah. Wal yaddu, dan tangan, sawaun, sama saja, afa'alal insanu biha khairan, apakah manusia itu menggunakannya untuk kebaikan, am syarron, atau untuk keburukan. Fal fa'ilu, maka sesungguhnya, maka pelaku sebenarnya, fal fa'ilul haqiqi, maka pelaku sebenarnya, likulli fi'lin, untuk setiap perbuatan, wallah, itu adalah Allah. Wa qamal insanu faqat, maka manusia hanya bitaujihi taqati, hanya mengerahkan kekuatan, as-salihata, yang sesuai, lissalami, untuk keselamatan, ala wahidin, atas seseorang, aw li saf'i wahidin akhar, atau untuk menampar seseorang. Fal yaddu, maka tangan, salihatan, pantas, limuhimataini, untuk keduanya, maka tangan pantas untuk keduanya. Wa indama, dan ketika, iwajihul insanu, ketika manusia mengarahkan tangannya, lisaf'i, untuk menampar, fahuwa ya'khudhu iqaban, maka dia mendapatkan hukuman. Wa indama, dan ketika, yuwajihuha, dia mengarahkannya, lissalami, untuk keselamatan, ya'khudhu thawaban, ia mendapatkan pahala. Sahihun, yang benar, annal insan, bahwasanya manusia, laisa lahu dakhlun, dia tidak masuk, fil amali, pada amal itu, pada amal, zatihi, secara zatnya, walakin, akan tetapi, lahu dakhlun, fi taujihi taqati, akan tetapi manusia itu masuk pada mengarahkan
kekuatan as-sani'ata lil amali untuk melakukan perbuatan, fathawabu maka pahala, aul uqubatu ataupun hukuman, laisat lil fi'li bukan untuk perbuatannya, walakin akan tetapi li taujihi taqati itu untuk mengarahkan kekuatan, wasikinu dan pisau kamisalin akhar, contoh yang lain yaitu pisau, yadhbahu bihal insanu ad-dajajata, manusia dengan pisau itu digunakan untuk menyembelih ayam, au yat'anu biha insanan atau untuk menikam yat'anu atau untuk menikam manusia, fahiya maka dia la ta'sa tidak akan membangkang, yaitu pisau tidak akan membangkang, taujihil insani kepada pengarahan manusia, in dzabaha dajajata apabila dipakai untuk menyembelih ayam, wala ta'sahu dan tidak akan membangkang, in ta'ana insanan apabila manusia menggunakannya untuk menikam manusia. Fal haqqu maka Allah Subhanahu wa taala qad khalaqa telah menciptakan qanunan aturan-aturan lisikini untuk pisau, antadzbaha yaitu digunakan untuk menyembelih, wal insanu dan manusia yaqumu bitawjihil alati berusaha mengerahkan berusaha mengerahkan alat allati yang khalaqahallahu yang diciptakan Allah, salihan sesuai li an tadzbaha untuk menyembelih ila dhahbi untuk menyembelih sembelihan, sawaun sama saja, akana dzabhu apakah itu fima haramallah digunakan untuk menyembelih yang diharamkan Allah, am fima ahala atau yang dihalalkan oleh Allah. Idzan dengan demikian, fallahu maka Allah huwal fa'ilu dialah yang melakukan likulli syai'in melakukan segala sesuatu, wa madamal fi'lu selama perbuatan itu fi nitaqi awamiril mutakallif selama perbuatan itu ada dalam wilayah perintah sahibas sunani yang memberi perintah yang memberikan kewajibanmu, sahibas sunani pemilik sunnah, fahuwallazi yaqumu bikulli fi'lin maka dia yang menegakkan setiap perbuatan. Menjawab pertanyaan di awal tadi memang tidak mudah. Pertanyaannya kan, seorang hamba berbuat itu karena kehendak dirinya atau diwayangkan ke Allah, gitu kan seperti pertanyaan itu. Maka jawabnya kira-kira seperti pertengahan di dua itu, gitu. Dalam pengertian makhluk itu ada yang musakhkhar, dipaksa, diprogram. Dalam bahasa lain makhuri. Dia diprogram oleh Allah. Dia tidak punya pilihan. Dia cuma melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Siapa? Semua makhluk. Semua makhluk seperti itu. Malaikat, binatang, alam, semuanya diprogram berjalan menurut kehendak Allah, dan itu tidak akan berubah. Di diri manusia pun ada yang seperti itu, ada yang diprogram oleh Allah. Tapi buat manusia ada lebihnya. Di samping musakhkhar ada juga yang dia boleh pilih, jadi mukhayyir. Nanti takdirnya mukhayyir, manusia bisa memilih gitu. Sedangkan alam diprogram, benda
binatang, malaikat semuanya musakhkhar di program oleh Allah. Manusia ada di program, ada bagian yang dia bisa memilih. Bahkan Bapak-bapak sekalian, tubuh kita pun oleh Allah dipaksa untuk mengikuti kehendak kita. Musakhkhar. Tangan diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia. Sakabeh kahayang jalema gugu. Gitu. Tangan tidak menolak. Di mana fungsi kita? Kita punya kehendak. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan, kehendak kita. Dalam pengertian waktu iman sekalian, yang mendasari perbuatan itu kehendak. Maka yang akan dihisab bukan tangan, tapi kehendak kita. Kenapa? Tangan musakhkhar kan diciptakan oleh Allah untuk ngagunggu kahayang urang. Tangan nurut kahayang urang, ternyata taat. Tangan tidak akan menolak kehendak kita. Kenapa? Oleh Allah diciptakan untuk mengikuti kehendak kita. Walaupun kadang-kadang suatu saat untuk memberi peringatan kepada kita bahwa tangan itu bukan milikmu dan tidak selamanya taat kepadamu. Suatu kali, suatu saat Allah berikan tanda. Tapi pada hakikatnya tubuh diperintah untuk mengikuti kehendak kita. Tapi kadang-kadang diberi peringatan untuk mengingatkan kita bahwa tidak selamanya mengikuti kita. Sebagai gambaran potret kecil untuk di akhirat. Di dunia bisa di parinan nasib seperti itu. Ada orang diberi peringatan seperti itu dan mudah-mudahan jadi peringatan untuk semua. Leungeunna aya, cokoteunana aya. Hayangna aya, bisa henteu? Biasana bisa. Lantaran dituduhkan ku Allah. Kita ingin mengambil, tangan masih jalan bisa. Tapi suatu saat berperingatan ketika orang stroke. Cokoteunana aya, leungeunna aya, kahayangna aya, bisa henteu? Hayang nyokot, biasanya mah bisa. Tapi suatu saat kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tangan itu mereka taat kepadamu karena dipaksa oleh Allah, diprogram maksudnya oleh Allah. Itu sebabnya kita diberi peringatan. Suatu saat ketika kita punya kehendak, tangannya ada, barang yang diambilnya ada, tapi kita tidak bisa lakukan. Padahal keseharian kita udah biasa bisa kan begitu. Suatu saat kita diberi peringatan bahwa itu tidak mutlak. Kepunyaan kita dipinjamkan Allah. Sina taat kamane selama di alam dunia, engkau di akhirat justru jadi saksi buat kita. Untuk menggambarkan peringatan itu, kadang-kadang di dunia ketika mesti hidup pun sudah diberi peringatan seperti itu. Tangan tidak selamanya ikut kepada kehendakmu, walaupun dia diciptakan untuk berkhidmat kepadamu. Bahkan bapak-bapak sadaya, hari orang teh nyarekeun maneh dikelemkeun Allah. Untuk menjawab pertanyaan tadi, hari orang teh hayang urang dibayangkeun kan begitu. Tapi di antara keduanya, di antara keduanya. Kadang-kadang tadi kita punya tubuh yang biasa nurut jadi tidak nurut. Dan yang paling sederhana adalah tidur. Tidur teh hayang orang kahayang Allah. Ternyata tidur lain kahayang orang. Jadi kalau pernyataan semua diprogram oleh Allah, semua tergantung kepada, betul, semua tergantung kepada Allah. Betul itu. Tapi buat manusia, sebagai pembeda manusia dengan makhluk lain, apa? Ada hak memilih, kemampuan memilih. Maka kemampuan memilih itu yang jadi ujian buat kita sebagai manusia yang dibedakan dari makhluk lain, kemampuan memilih. Karena pilihan kita ada dua macam, ada pilihan yang sesuai kehendak Allah, ada pilihan yang tidak diridhoi Allah. Kita punya pilihan, tapi pilihan ada dua, ada yang diridhoi Allah, ada yang tidak diridhoi Allah.
Maka usaha dan upaya kita adalah bagaimana kita menyesuaikan kehendak kita dengan iradat Allah. Kenapa? Ketika bertentangan, itulah yang namanya maksiat. Itu yang namanya membangkang. Tangan tidak pernah membangkang. Kenapa? Diciptakan untuk mengikuti kehendak kita. Siapa yang membangkang? Bukan tangan, manusia yang membangkang. Tangan diciptakan bikin ngagugu kahayang manusia. Tadi disampaikan rek ngajak sasalaman, rek nampili, leungeun bisaeun. Dan tangan tidak pernah maksiat. Siapa yang maksiat? Yang punya kehendak. Kemudian seperti Allah membuat pisau. Dia bisa dipakai menyembelih ayam dan yang manfaat yang lain, atau bisa dipakai menusuk dan menikam orang lain. Pisau tidak berdosa. Kenapa? Dibuat untuk mengikuti si pemegang pisau itu. Ketika kehendak yang membuat pisau sesuai dengan kehendak Allah, itulah taat. Ketika pisau digunakan berbeda dengan kehendak yang membuat, berarti kita maksiat. Yang maksiat bukan pisau, yang maksiat bukan tangan, tapi yang punya kehendak. Siapa? Kita. Itulah jawaban yang tadi disampaikan. Apakah kita ini mengikuti kehendak kita atau kita diwayangkan ke Allah? Dua-duanya ada di sana. Ada wilayah Allah, ada wilayah kita. Maka biarkanlah wilayah Allah, ikutilah wilayah Allah. Jangan pikirkan wilayah Allah, pikirkan wilayah kita. Apa wilayah kita? Menggunakan fasilitas Allah, disesuaikan dengan kehendak Allah. Itulah puncak tauhid, yaitu ridho. Apa ridho itu? Menyesuaikan kehendak kita dengan iradat Allah. Apa maksiat itu? Ketika kita gunakan titipan Allah untuk hal menentang Allah, bertentangan dengan iradat Allah, maka yang dihisab adalah itu. Itu sebabnya nanti di akhirat digambarkan Allah hakimna, orang terdakwana, leungeun saksi, suku saksi, semua jadi saksi. Terdakwana kita, saha urang teh? Hakimna Allah. Hakimna Allah. Leungeun jadi saksi, suku jadi saksi, waruga awak, semua fasilitas Allah jadi saksi. Dari tema sahar diciptakan ke ngagugu ka urang. Urang terdakwana. Saha urang teh? Lain suku, lain leungeun. Lain waruga awak orang sadaya, tapi nu boga kahayang. Nu ku Allah dipadinan peluang pikeun milih, maka orang maka dipadinan perhitungan didinya kahayang orang, pilihan orang, kemampuan orang. Nalika mampu akur sareng wilayah Allah, sareng iradat Allah, berarti kita taat. Tapi ketika yang kita pilih dan kita lakukan dan kita gunakan fasilitas Allah untuk yang selain iradat Allah, berarti kita maksiat, kita menentang kehendak Allah. Mudah-mudahan iwatu iman sekalian, walaupun tidak mudah, ini bagian dari tauhid yang di zaman para sahabat tidak pernah diperbincangkan. Para sahabat tidak pernah memperbincangkan ini. Tapi dalam perjalanan berikutnya orang memperbincangkan ini. Apakah kita itu sedang menulis sejarah atau sedang menjalani takdir saja? Kedua-duanya benar. Kita sedang menulis sejarah dan kita tidak dipaksa oleh takdir. Kita tidak dipaksa oleh takdir karena kita punya pilihan. Tapi justru itu yang akan jadi pembeda, menyebabkan kita mendapatkan hisaban Allah. Semua makhluk selain kita itu saksi buat kita di akhirat dan di dunia, jadi pembantu kita.
yang Allah paksa dalam artian diprogram untuk mengikuti kehendak kita. Walaupun tadi saya sampaikan sekali-kali di dunia juga digambarkan bahwa tidak selamanya ikut kehendakmu, untuk mengingatkan bahwa di akhirat dia akan menjadi saksi buat kita. Teu salamina nurut ka urang. Sanajan pancena nurut ka urang, tapi sebagai peringatan kadang-kadang teu nurut ka urang. Katur nuhun ka Ustaz Akmal, mudah-mudahan urang sadaya kenging barokah tina maosna, setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa, sadaya pengorbanan dipalinan pahala sepertos jihad fisabilillah. Bahkan digambarkan iwatu iman sadaya idza ja'al mautu li talibil ilmi fa huwa hadhil halati fa huwa syahidun. Kalau kematian datang kepada pencari ilmu dan dia sedang mencari ilmu, dia adalah syahid insya Allah. Semua pengorbanan diganti dengan balasan dirhamun bisab'i mi'ati dirham insya Allah. 1 dirham diganti dengan 700 dirham, gitu bandingan kemuliaan kita mencari ilmu, kita melaksanakan amanat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi mata rantai perjuangan Rasul untuk menyampaikan firman Allah, Al-Quran, manhaj Allah sampai hari kiamat. Kita adalah mata rantai salah satu dari rangkaian panjang itu insya Allah. Atur nuhun ka sadayana, ka bapak-bapak anu parantos hadir kalayan rutin istiqomah. Mudah-mudahan janten bakal kanggo para pemuda langkung semangat kau ngalajengkeun ieu perjalanan. Oke, insyaallah bapak-bapak bakal nampi pahala anu lipetinggana. Kahiji tina amal pribadi bapak oge tina barokah amal bapak oge kana dorongan oge ngarojon ka para pemuda anu insyaallah bakal jantan tenaga anu kalintang pisan kiatna insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, teh hilap ka tim teknis satur nuhun. Mudah-mudahan diparinan istiqomah. Kanggo seterusna memang perjalanan ini perjalanan panjang anu peryogi semangat anu berlipat ganda. Sanes sprint lari tapi maraton yang tidak boleh kalah dengan situasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.